Selamat datang di channel kebanggaan kita semua. Jangan lupa subscribe, like, agar selalu ada semangat dalam mencari inspirasi saat bercerita. Ini dia kisahnya, selamat bersantai dan selamat mendengarkan. Namaku Rehan Ramaditya, usia 32 tahun. Dalam dunia bisnis, aku dikenal sebagai CEO muda dari perusahaan teknologi yang sedang naik daun. Orang mengenalku sebagai pribadi tegas, disiplin, dan visioner. Tapi hanya sedikit yang tahu. Di balik meja kerja mewah dan jas mahalku, aku hanyalah seorang pria biasa yang sedang bingung karena cinta. Semuanya bermula 3 bulan lalu, ketika aku dikenalkan dengan seorang wanita oleh Tante Mirna, sahabat ibuku. Namanya Nadira. Cantik, sederhana, sopan dan pintar berbicara. Semuanya terasa terlalu sempurna. Bahkan saat pertama kali bertemu, dia tak tampak terkesan dengan statusku sebagai bos besar. Justru dia bersikap sangat biasa, seolah aku bukan siapa-siapa. Aku nggak tertarik sama uangmu, Mas Rehan. Aku cuma mau tahu, apa hatimu cukup luas buat aku tempati? Kalimat itu menancap di kepalaku. Nadira berbeda dari wanita-wanita lain yang biasanya mendekat karena popularitasku. Dia seperti teka-teki, dan aku suka teka-teki. Kami mulai sering bertemu, dan perlahan hubungan kami mendekat ke arah yang lebih serius. Ibuku senang. Semua orang di kantor ikut heboh. Bahkan sekretarisku mulai memanggilku Pak Rehan yang mau menikah. Tapi entah kenapa, semakin lama aku mengenal Nadira, ada bagian dari diriku yang mulai ragu. Dia terlalu sempurna, terlalu tenang, terlalu tahu harus berkata apa di saat yang tepat. Dan aku, yang sudah terlalu sering melihat orang berpura-pura di dunia bisnis, mulai takut. Apakah Nadira benar-benar menyukaiku karena aku? Atau karena apa yang aku miliki? Ray, kamu percaya cinta itu jujur? Tanya sahabatku Jimas saat kami nongkrong malam itu. Aku cuma tertawa. Tapi jauh di dalam hati, aku bertanya-tanya hal yang sama. Karena dari sekian banyak hal yang bisa menghancurkan hidup seorang pria, menikah dengan wanita yang salah adalah yang paling fatal. Dan aku tidak mau ambil resiko itu. Karena dari sekian banyak hal yang bisa menghancurkan hidup seorang pria, menikah dengan wanita yang salah adalah yang paling fatal. Dan aku tidak mau ambil resiko itu. Itulah momen ketika ide paling gila dalam hidupku muncul. Aku menatap cermin di ruang kerjaku. Jas Armani yang kukenakan, dasi yang selalu rapi, sepatu mahal mengkilap. Semuanya bisa dilepas. Tapi bagaimana dengan kekuasaanku? Bagaimana aku bisa tahu apakah Nadira benar-benar mencintaiku jika aku terus berdiri sebagai Rehan sang CEO? Kalau kamu mau tahu hati seseorang, turunkan dirimu dari singgasana, kata almarhum ayahku dulu. Jadi, aku pun memutuskan melakukan hal yang mungkin akan terdengar konyol bagi banyak orang. Aku akan menyamar menjadi satpam di perusahaanku sendiri. Aku tahu ide ini nekat, tapi hanya itu caraku untuk melihat siapa Nadira saat aku bukan siapa-siapa. Aku mulai menyusun rencana. Pertama, aku bilang pada semua karyawan bahwa aku akan mengambil cuti selama 2 minggu. Alasan resminya, perjalanan pribadi mencari inspirasi. Kedua, aku memanggil kepala keamanan gedung kantor. Setelah kupastikan ia bisa menjaga rahasia, aku memberinya satu permintaan. Berikan aku seragam satpam dan jangan bilang siapapun siapa aku sebenarnya. Termasuk Nadira yang baru saja kutawarkan posisi di divisi CSR atau Corporate Social Responsibility di kantorku. Mas Rehan, Anda yakin mau lakukan ini? Tanya Pak Anwar sambil mengerutkan kening. Aku mengangguk. Lebih baik aku tahu sebelum menikah daripada menyesal seumur hidup. 2 hari kemudian, aku berdiri di depan cermin. Kali ini bukan dengan jas mahal, tapi dengan seragam satpam sederhana berwarna biru tua, sepatu boot hitam, dan topi polos. Tak ada orang yang akan mengenaliku. Dan yang paling penting, Nadira tidak akan tahu siapa aku sebenarnya.
Mulai besok, aku bukan lagi Rayhan sang CEO. Aku adalah Ray, satpam baru di lantai lobi gedung kantor. Hari pertamaku terasa aneh. Biasanya, aku masuk dari pintu belakang menuju lift eksekutif. Tapi hari ini, aku berdiri di dekat pintu utama, menyapa setiap karyawan yang masuk dengan senyum dan sedikit menunduk. Seperti satpam-satpam lain yang biasa kulihat. Tak ada yang mengenaliku, dan memang seharusnya begitu. Bahkan Nadira, wanita yang sedang kucoba uji, lewat di depanku pagi ini tanpa menoleh sedikit pun. Langkahnya cepat, tumit sepatunya berdetak di lantai marmer. Rambutnya diikat rapi, wajahnya tenang seperti biasa. Tapi tidak ada senyum, tidak ada sapaan, tidak ada selamat pagi. Meski aku berdiri tepat di sisinya saat ia melewati pos satpam. Dari balik kaca hitam kacamata yang sengaja kupakai, aku hanya menatapnya dalam diam. Apakah dia memang orang yang hanya peduli pada orang-orang berkedudukan tinggi? Satpam baru ya? Bisik Dani, satpam senior yang berjaga bersamaku. Aku mengangguk. Iya mas, baru hari ini. Nanti kamu bakal kenal satu-satu. Tapi hati-hati ya, di sini banyak yang suka ngeremehin satpam. Aku hanya tersenyum samar. Hari itu aku mencatat semua, mulai dari siapa yang suka menyapa, siapa yang pura-pura tak melihat. Tapi perhatianku tetap pada Nadira. Sepanjang hari, aku memperhatikannya dari jauh. Cara dia berbicara dengan rekan kerja, cara dia membawa dirinya dalam rapat. Bahkan bagaimana dia bersikap saat berpapasan dengan office boy atau resepsionis. Dan jujur saja, aku mulai ragu. Dia tak tampak seperti wanita yang hangat. Bahkan ketika seorang OB menjatuhkan tumpukan berkas di dekatnya, Nadira hanya melewatinya tanpa membantu, bahkan tanpa melirik. Di ruanganku sebagai CEO, aku pernah melihat Nadira dari sisi yang berbeda. Dia lembut, ramah. Tapi, apakah itu semua hanya karena statusku? Malamnya, saat aku melepas seragam dan menatap diriku di cermin kecil pos keamanan, aku bertanya dalam hati, apa aku siap menerima kenyataan jika ternyata Nadira bukan wanita yang kucari? Besok, aku harus lebih dekat. Aku harus masuk ke ruangannya. Bukan sebagai bos, tapi sebagai satpam yang mengantar dokumen. Dan disitulah ujian sesungguhnya dimulai. Pagi ini aku berdiri di depan ruang kerja Nadira, membawa map dokumen yang sebenarnya hanya berisi kertas kosong. Ini hanya dalih untuk masuk dan melihat reaksinya saat aku datang bukan sebagai CEO, melainkan sebagai satpam biasa. Kupastikan seragamku rapi, topi sedikit miring, dan ekspresi wajahku dibuat sekaku mungkin. Kutekan tombol intercom. "Yuk, seluruh masuk," jawab suara Nadira dari dalam. Perlahan, ku buka pintu dan melangkah masuk. Dia sedang mengetik di depan laptopnya dan tak langsung menoleh. "Ada apa, Pak Satpam?" Nada suaranya dingin, formal. Tak ada rasa hangat sedikit pun. "Saya diminta mengantarkan dokumen ini, Bu," kataku sambil menunduk sedikit, memperpanjang peran. Dia akhirnya menoleh dan menatapku sebentar. Mata kami bertemu, tapi hanya sepersekian detik. Dia langsung kembali ke laptop. "Taruh saja di meja depan," katanya pendek. Aku diam sebentar. Rasanya aneh. Aku yang biasanya dia perlakukan penuh senyum, kini seperti tak dianggap. "Baik, Bu," jawabku sambil meletakkan map. Aku ingin mengatakan sesuatu lagi, sesuatu yang mungkin bisa memancing reaksinya, tapi dia sudah terlalu fokus pada layarnya. Aku keluar ruangan dengan perasaan tak karuan. Apakah benar cinta yang kubayangkan selama ini? Hanyalah bayanganku sendiri. Tapi hari itu belum selesai.
Saat aku kembali ke pos Satpam, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Seorang pria datang terburu-buru, mengenakan setelan mahal dan langsung menyapa Nadira di lobi dengan pelukan kecil yang cukup membuat dadaku sesak. "Dira, maaf aku datang tanpa kabar, tapi aku kangen," ucap pria itu. Kangen? Siapa dia? Aku berdiri membeku. Dari kejauhan, aku melihat Nadira terkejut. Tapi bukan karena tak suka, lebih kepada kaget dan gugup. Dia melirik kanan kiri lalu berkata, "Kita bicara di luar, jangan di sini." Mereka berjalan keluar lewat pintu samping. Aku mengikuti diam-diam dari jauh, bersembunyi di balik pilar, dan dari percakapan mereka, aku mendengar nama yang selama ini belum pernah muncul di hadapanku. "Arman, aku sudah bilang, jangan datang ke kantor." Arman. Siapa dia dalam hidup Nadira? Dan kenapa Nadira menyembunyikan pertemuan itu dariku? Hatiku mulai resah. Penyamaran ini baru saja dimulai. Tapi luka di hati ini rasanya sudah masuk ke babak akhir. Iya, karena malam itu aku tidak bisa tidur. Pikiranku terus dipenuhi satu nama, Arman. Siapa dia sebenarnya? Kenapa Nadira tak pernah menceritakannya padaku? Dan kenapa dia terlihat seperti orang yang pernah punya tempat spesial di hati Nadira? Besok pagi, aku datang lebih awal ke kantor, sebagai satpam. Aku berdiri di pos depan, mataku tak lepas dari gerak-gerik siapapun yang datang. Jujur, ini bukan tentang cemburu. Ini tentang kepercayaan yang pelan-pelan mulai goyah. Pukul 9:15, Nadira masuk lewat lobi. Hari ini dia tampak gelisah, pandangannya seperti mencari-cari seseorang. Arman. Beberapa menit kemudian, aku melihatnya menerima telepon. Suaranya terdengar lirih saat dia berkata, "Jangan telepon aku ke kantor. Kalau Ray tahu semuanya bisa kacau." Hatiku seperti diremas. Kalau Ray tahu, kenapa dia takut aku tahu? Bukankah aku calon suaminya? Hari itu, aku membuat keputusan besar. Aku mengutus seseorang dari tim kepercayaanku yang tak tahu identitas penyamaranku untuk menyelidiki siapa Arman. Halnya butuh 2 jam dan aku menerima laporan singkat. Arman adalah mantan tunangan Nadira. Mereka batal menikah setahun lalu, tapi beberapa bulan terakhir mereka tampak bertemu kembali beberapa kali secara pribadi. Nadira tidak pernah mencantumkan status pertunangan itu dalam profil publiknya. Jantungku nyaris berhenti berdetak. Tunangan. Dan bukan cuma itu, sore harinya, aku melihat Nadira berjalan terburu-buru ke area parkir basement. Aku mengikuti dari kejauhan. Di sana Arman sudah menunggu. Mereka berbicara dengan nada rendah. Lalu, aku melihatnya. Arman menggenggam tangan Nadira, dan Nadira tidak menariknya. Aku mundur pelan-pelan. Langit sore seperti ikut meredup. Rasanya aku ingin berteriak dan mengatakan siapa aku sebenarnya. Bahwa aku bukan satpam, bahwa aku, Ray, calon suaminya, bos di perusahaan ini. Tapi lidahku keluh. Aku hanya bisa menatap dari kejauhan. Aku yang sudah memberi seluruh kepercayaanku, kini mulai merasakan rapuhnya harapan. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai meragukan apakah Nadira benar-benar mencintaiku atau hanya mencintai bayanganku. Pertanyaan itu terus terngiang di kepalaku sepanjang malam. Aku menatap langit-langit kamar hotel tempatku sementara tinggal selama penyamaran ini berlangsung. Biasanya, aku bisa tertidur dengan tenang. Tapi malam itu, setiap kali aku memejamkan mata, yang kulihat hanya Nadira dan Arman. Berdiri terlalu dekat dengan tangan yang saling menggenggam. Aku mencoba berpikir jernih. Mungkin itu hanya salam perpisahan. Mungkin Nadira hanya belum sepenuhnya menutup masa lalunya.
Tapi, jika begitu, mengapa dia tidak jujur padaku? Pagi harinya aku kembali ke kantor seperti biasa. Memakai seragam satpam, memasang topi, dan menundukkan kepala. Hari ini Nadira tampak murung. Dia tidak menyapa siapapun. Tidak juga tersenyum saat melewatiku seperti biasanya. Saat jam makan siang, aku melihat dia diam di pantry, memandang kosong ke arah cangkir kopinya. Aku berdiri agak jauh, memperhatikannya, hingga tak sengaja aku dengar lirih gumamnya. Aku tidak boleh bimbang. Aku harus memilih Re. Tapi, kenapa hatiku masih menoleh ke belakang? Tubuhku seperti tersengat listrik. Jadi, dia memang sedang di persimpangan. Hatiku hancur, tapi aku sadar. Inilah saatnya aku mengambil langkah. Kalau aku diam, dia akan tetap menggenggam dua masa. Tapi kalau aku bertindak, walaupun dengan risiko besar, at least aku tahu siapa yang dia pilih tanpa pengaruh hartaku, jabatanku, atau statusku. Malam itu aku menulis surat, diketik tanpa nama. Aku meletakkannya di meja Nadira sebelum jam kantor berakhir. Isinya sederhana, tapi menusuk. Jika kau hanya mencintai seseorang saat dia ada di puncak, mungkin kau hanya mencintai pantulannya, bukan orangnya. Tapi jika kau bisa memilih dia saat dia tampak biasa, mungkin itu cinta yang sesungguhnya. Cobalah, buka matamu dan hatimu. Aku tidak tahu bagaimana reaksinya, tapi aku tahu satu hal. Ini langkah pertama menuju kebenaran. Entah akan menyakitkan atau melegakan, aku harus tahu siapa Nadira sebenarnya. Karena mulai malam ini, aku bukan hanya menyamar sebagai satpam. Aku sedang menyamar sebagai versi aku yang paling sederhana untuk melihat apakah dia akan tetap memilih. Pikiran itu menemaniku selama perjalanan pulang malam itu. Aku membuka pintu kamar kecilku dengan pelan, menyalakan lampu, dan menatap pantulan diriku di cermin. Seragam satpam masih melekat di tubuhku, namun mataku adalah mata seorang pria yang sedang mempertaruhkan segalanya. Harga diri, cinta, bahkan jabatannya. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku tak bisa terus bersembunyi di balik seragam ini jika aku ingin tahu siapa Nadira sebenarnya. Tapi aku juga tak bisa langsung mengungkapkan semuanya. Aku butuh rencana. Rencana yang membuat Nadira memilihku bukan karena uangku, kantorku, atau kekuasaanku, tapi karena hatinya. Maka aku memutuskan mulai besok aku akan lebih dekat dengannya. Bukan sebagai bos, bukan juga sebagai satpam yang hanya berdiri di sudut gedung, tapi sebagai Ray, pria biasa yang sedang berusaha mengenal perempuan yang diam-diam membuatnya jatuh cinta. Pagi itu aku menyiapkan bekal sederhana dan sengaja menunggu di ruang pantry saat jam istirahat tiba. Dan benar saja, Nadira masuk tampak kaget melihatku di sana. "Satpam Ray, lagi-lagi kamu di sini," katanya tersenyum kecil. Aku tersenyum balik, lalu menawarinya sebungkus nasi goreng dari bekalku. Teman makan lebih enak daripada makan sendiri, kan? Dia ragu sejenak, lalu duduk. Kami makan bersama. Aku mendengarkan dia bercerita tentang pekerjaannya, keluarganya, dan impiannya. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat sisi Nadira yang tak pernah muncul di ruang rapat. Hangat, jujur, dan kadang rapuh. Hatiku semakin yakin. Tapi rencana ini mulai menyulitkanku. Karena setiap hari aku semakin mencintainya dan semakin sulit menahan diri untuk tidak jujur. Dan tepat saat aku mulai merasa semuanya berjalan sesuai arah, aku melihat sosok yang tak pernah kuduga akan datang ke kantor hari itu. Ibuku. Dengan tas tangan mewah dan sepatu hak tinggi, ia melangkah masuk ke lobi perusahaan, langsung menatapku yang memakai seragam satpam. Jantungku hampir copot. Kalau dia bicara sembarangan, penyamaranku bisa hancur di depan Nadira bahkan seluruh kantor. Dan yang lebih parahnya, ibuku sangat tidak pandai menyimpan rahasia.
Aku langsung menghampiri ibu sebelum dia sempat membuka mulut di depan siapapun. Dengan suara nyaris berbisik, aku menarik tangannya ke arah ruang security yang kosong. "Ibu, tolong jangan bilang apa-apa dulu. Aku lagi menyamar," kataku buru-buru. Ibuku menatapku dari atas sampai bawah, lalu mendengus. "Kamu ini ngapain sih, Ray? Nyamar-nyamar segala. Apa kamu pikir ini sinetron?" Aku menarik napas panjang. "Aku sedang ngetes seseorang. Dia kerja di sini. Namanya Nadira. Aku pengen tahu siapa dia sebenarnya. Kalau aku kenalin diri sebagai bos, aku takut dia cuma peduli sama hartaku, bukan hatiku." Ibuku mengerutkan kening, lalu tiba-tiba dia tersenyum licik. "Nadira, yang cantik itu, yang tadi kamu ajak makan bareng di pantry." Aku kaget. "Ibu lihat." "Ibu kan ibu kamu, Ray. Sekali lihat, langsung tahu kamu lagi jatuh cinta." Ia menyilangkan tangan. "Tapi kamu yakin dia bukan gadis materialistis atau cuma baik di depan doang?" "Itu yang mau aku buktikan." Ibuku diam sejenak. Lalu ia mengangguk pelan. "Oke, ibu nggak akan bilang siapa kamu. Tapi satu syarat." "Apa?" "Kalau nanti dia ternyata tulus, kamu harus kenalkan dia resmi ke keluarga. Ibu nggak mau kamu main hati terus." Aku mengangguk. "Deal." Kami belum sempat keluar dari ruangan ketika suara langkah sepatu mendekat. "Nadira," bisikku panik. Suara langkah itu, aku hafal benar. Itu langkah ringan Nadira yang selalu ragu saat memasuki ruangan asing. Benar saja, pintu terbuka pelan dan Nadira muncul dengan ekspresi kaget. Maaf, aku kira ini ruang admin." Ibuku refleks menyahut. "Oh, nggak apa-apa. Aku tadi cuma ngobrol sebentar sama Ray. Satpam kesayangan kantor ya," katanya sambil tersenyum ramah. Tapi aku bisa lihat dia menahan tawa. Nadira mengangguk gugup. "Iya, aku sering ngobrol sama Mas Ray." Dan sebelum Nadira keluar, ibuku berbisik di telingaku. "Aku suka dia. Tapi ingat, hati-hati. Jangan sampai kamu yang akhirnya patah hati karena permainanmu sendiri." Kata-katanya menghantamku. Karena malam itu, saat aku pulang ke rumah kecilku, aku menemukan sebuah surat terlipat di depan pintu. Tanpa nama, tanpa alamat pengirim. Dan isinya, "Kamu bukan satpam biasa. Aku tahu siapa kamu sebenarnya. Hati-hati, Ray." Tanganku bergetar saat membaca kalimat itu. Surat itu ditulis dengan tangan, tapi aku tidak mengenali tulisan siapa. Tidak ada tanda tangannya, tidak ada petunjuk. Mataku langsung menyapu sekitar. Siapa yang menaruh ini? Apakah seseorang mengikutiku? Bagaimana dia tahu aku tinggal di sini? Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi tanda tanya. Kalau penyamaranku ketahuan, semuanya akan kacau. Aku belum siap kehilangan Nadira, bukan sekarang, saat semuanya baru saja mulai terasa hangat. Paginya, aku datang ke kantor lebih awal dari biasanya. Aku memperhatikan setiap orang dengan lebih teliti. Nadira, seperti biasa, ramah, ceria, tidak menunjukkan tanda-tanda tahu siapa aku sebenarnya. Tapi, ada satu hal yang berubah. Salah satu office boy yang biasanya cuek, pagi ini menatapku lama, seolah ingin bicara tapi ragu. "Mas Ray," katanya pelan saat aku lewat di lorong belakang. Aku menoleh. "Iya?" Dia mendekat dan berbisik. "Hati-hati sama Pak Guntur." Aku mengernyit. "Pak Guntur? Kepala HR?" Dia mengangguk cepat. "Dia kemarin masuk ke ruang CCTV dan lama banget di sana. Katanya nyari rekaman minggu-minggu lalu. Kayak lagi nyelidikin seseorang." Dek, jantungku berdegup kencang. Rekaman CCTV? Jangan-jangan... Tanpa pikir panjang, aku langsung menuju ruang CCTV. Tapi pintunya terkunci. Kacanya buram. Tak ada orang di dalam. Tapi aku tahu, aku sedang diawasi. Siang itu, saat istirahat, aku menyelinap ke ruangan Pak Guntur.
Aku tahu itu gila, tapi aku harus tahu sejauh apa dia tahu tentang aku. Aku membuka lacinya secara berlahan. Tidak ada yang aneh, sampai aku menemukan satu map coklat besar dengan label Renard Aditya, investigasi internal. Tanganku bergetar saat membukanya. Di dalamnya ada beberapa lembar cetak foto. Aku, saat bertugas sebagai satpam, saat makan bersama Nadira, bahkan satu foto saat aku keluar dari mobil sportku, jauh dari area kantor. Seseorang sedang mengumpulkan bukti tentang siapa aku sebenarnya. Dan itu bukan sekedar iseng. Ini serius. Ini ancaman. Sebelum sempat aku membaca lebih dahulu, suara langkah kaki terdengar di luar ruangan. Aku panik, langsung menutup map itu dan menyelipkannya kembali. Pintu mulai berbuka perlahan. Dan yang muncul adalah... Aku nyaris tidak bisa menyembunyikan keterkejutanku. Nafasku tercekat. Kenapa dia bisa ada di sini? Dan kenapa sekarang saat aku baru saja menyusup ke ruang HR? Mas Ray? Nadira menatapku bingung. Ngapain di ruangan Pak Guntur? Aku mencoba tersenyum tenang, meski keringat dingin sudah membasahi punggungku. Tadi ada berkas dari bagian keamanan yang harus aku antar. Kupikir lewat sini lebih cepat. Jawabku terbata-bata. Nadira masih menatapku, tak berkata apa-apa. Wajahnya seolah sedang membaca pikiranku. Beberapa detik hening, tapi detik-detik itu terasa seperti jam. Akhirnya, ia mengangguk kecil. Oh, kirain kamu dipanggil juga sama Pak Guntur. Katanya sih lagi nyelidikin ada satpam baru yang aneh banget. Hati-hati mas, jangan sampai ikut kena imbasnya. Jantungku berdebar keras. Satpam baru yang aneh banget. Itu aku. Aku pamit dulu ya, katanya sambil berlalu. Aku menatap punggungnya sampai menghilang. Apakah dia benar-benar tidak tahu? Atau dia sedang menyelidiki diam-diam? Atau dia pura-pura tidak tahu agar bisa menjebakku? Aku merasa semua mulai runtuh. Penyamaran ini yang awalnya hanya iseng dan penuh rasa penasaran, kini mulai menjadi jebakan yang mengancamku sendiri. Malam harinya, aku kembali memeriksa map yang berhasil kusalin diam-diam. Di halaman terakhir ada catatan dari Pak Guntur. Subjek, Ray, satpam baru. Kuat dugaan, bukan orang sembarangan. Kemungkinan besar, menyamar. Tujuan belum diketahui. Lanjutkan observasi. Jangan gegabah. Tenggorokanku tercekak membaca itu. Pak Guntur belum yakin. Tapi satu langkah salah dan penyamaranku akan benar-benar terbongkar. Aku sadar, aku harus mempercepat rencanaku. Tujuanku dari awal hanya ingin tahu apakah Nadira bisa menjintaiku tanpa tahu statusku sebagai bos. Tapi kalau situasi begini terus, aku bisa kehilangan semuanya. Perusahaanku, reputasiku, bahkan dia. Maka malam itu aku membuat keputusan besar. Besok aku akan mengajak Nadira pergi. Hanya berdua. Aku akan membuatnya memilih tanpa dia tahu siapa aku sebenarnya. Pagi itu, aku berdiri di depan lobi, mengenakan seragam satpam seperti biasa. Tapi di balik dada yang terlihat tegar, jantungku berdetak begitu keras, seolah tahu bahwa hari ini bukan hari biasa. Hari ini adalah hari penentu segalanya. Nadira, panggilku saat melihatnya keluar dari lift. Ia menoleh, tersenyum ramah seperti biasa. Mas Ray, tumben nungguin di sini? Aku menarik napas. Boleh aku ajak kamu pergi hari ini setelah jam kantor selesai? Aku punya sesuatu yang penting. Ia tampak sedikit ragu. Penting? Aku mengangguk pelan. Iya, penting buat aku dan mungkin juga buat kamu. Entah apa yang kulihat di matanya waktu itu. Bingung, penasaran, atau mungkin harapan. Sore harinya kami pergi ke sebuah taman tenang di pinggir kota. Bukan tempat mewah, bukan tempat romantis. Hanya taman sederhana yang penuh pepohonan dan angin semilir.
Tapi disinilah aku ingin tahu, apakah perasaannya benar-benar murni? Kenapa ngajak aku ke sini, Mas? Tanyanya sambil duduk di bangku kayu. Aku menatapnya dalam, karena aku ingin jujur, tanpa harus membuka semuanya. Aku cuma ingin tahu satu hal. Dia menatapku balik, matanya agak berkedip. Kalau kamu tahu, aku bukan orang biasa. Kalau kamu tahu, aku punya masa lalu yang rumit. Kamu masih mau deket sama aku? Nadira terdiam. Lama. Matanya berkaca-kaca. Tapi bukan karena sedih. Lebih seperti menahan sesuatu yang selama ini ia pendam. Mas Re, bismillahnya. Kamu pikir selama ini aku tak merasa aneh? Kamu terlalu sopan, terlalu pintar, terlalu tenang untuk ukuran satpam biasa. Aku menegang. Aku tahu kamu menyimpan sesuatu, tapi aku nggak pernah mau cari tahu. Karena aku takut, kalau yang aku temukan justru memaksaku menjauh. Aku tercekat. Jadi dia sudah tahu. Tapi, lanjutnya, setiap kali kamu senyum, setiap kali kamu perhatian, aku merasa nyaman. Aku nggak peduli siapa kamu. Yang aku peduli, kamu selalu jadi satu-satunya yang membuat hariku terasa hidup. Hatiku bergetar mendengar itu. Tapi sebelum aku sempat menjawab, suara seseorang tiba-tiba memotong keheningan kami. Pare, aku menoleh. Pak Guntur berdiri di kejauhan, bersama 2 staf dari kantor. Maaf, tapi penyamaran Anda resmi kami hentikan. Sudah terlalu banyak risiko. Dunia seolah runtuh di hadapanku. Nadira menatapku dengan wajah syok. Bibirnya bergetar. Penyamaran, Pak Re. Aku menutup mata, menahan napas. Inilah saatnya. Saat semua rahasia tak lagi bisa disembunyikan. Aku berdiri di tengah taman yang sunyi, tapi dunia dalam kepalaku mendadak riuh. Nadira menatapku seperti sedang melihat orang asing. Dan ya, mungkin itulah aku baginya sekarang. Orang asing yang selama ini pura-pura jadi dekat. Penyamaran, Nadira akhirnya bersuara, pelan, rapuh. Aku menatapnya, tak mampu menjawab. Bahkan untuk sekedar mengangguk pun rasanya terlalu berat. Pak Guntur pun jalan mendekat dan menyerahkan sesuatu ke tanganku. Jas hitam, dasi, dan kacamata hitam yang sudah lama tidak kugunakan. Seragam lamaku sebagai CEO. Ini sudah cukup jauh, Pak. Tim direksi mulai bertanya. Saham perusahaan mulai goyah karena Anda menghilang. Sudah saatnya Anda kembali. Suara Pak Guntur dingin dan tegas, seperti biasa. Aku tidak langsung mengambil jas itu. Mataku tetap terkunci pada Nadira yang kini berdiri, wajahnya dipenuhi air mata yang tak yasa dari mengalir. Jadi, semua ini cuma permainan ya? Kamu pura-pura jadi satpam buat apa? Ngetes aku? Nadira, aku bisa jelaskan? Awalnya iya. Aku cuma ingin tahu siapa yang benar-benar tulus. Aku ingin tahu apakah ada yang mencintaiku karena diriku sendiri, bukan karena posisi atau uangku. Dia menahan nafas, tangannya mengepal. Jadi, aku cuma kelinci percobaan. Enggak, seruku. Kamu bukan itu. Kamu jauh lebih dari itu. Dia tertawa kecil, getir. Tapi kamu bohong. Setiap hari, di setiap senyum, di setiap cerita, semuanya bohong. Aku melangkah mendekat tapi dia mundur. Aku gak butuh kamu jadi sempurna, Ray. Aku cuma butuh kamu jujur. Tapi bahkan itu pun kamu gak bisa kasih. Mataku memanas. Pak Guntur memberi isyarat halus bahwa kami harus pergi. Tapi kakiku berat. Ada sesuatu yang menahanku di tempat ini. Sesuatu yang bahkan lebih penting dari perusahaan. Nadira memalingkan wajah. Terima kasih ya buat semua pura-puranya. Lalu dia pergi, meninggalkanku di antara 2 dunia. Satu sebagai Rehan Hakim CEO yang disegani, dan satu lagi sebagai Mas Ray, pria sederhana yang akhirnya jatuh cinta dengan sungguh-sungguh.
Dan untuk pertama kalinya, aku kehilangan keduanya. Mobil dinas membawa aku pulang, tapi hatiku tertinggal di taman itu, bersama air mata Nadira yang tidak bisa kuhapus, dan kata-katanya yang terus bergema di kepalaku. Aku cuma butuh kamu jujur. Aku kembali duduk di ruang CEO. Kursi kulit hitam yang dulu begitu nyaman, kini terasa asing. Meja ini, ruangan ini, semua ini tidak lagi punya makna seperti dulu. Bahkan ketika para manajer menyapaku dengan penuh hormat, aku tidak bisa membalas dengan ketulusan yang sama. "Selamat datang kembali, Pak Rehan," ucap sekretarisku sambil membungkuk. Aku hanya mengangguk. Tak ada senyum, tak ada semangat. Beberapa jam kemudian, aku menatap pantulan wajahku di jendela kaca gedung lantai 35. Dulu, aku bangga berdiri di sini, melihat kota dari atas, merasa jadi pemenang. Tapi kali ini, untuk pertama kalinya, aku merasa kosong. Kehilangan Nadira bukan hanya kehilangan seseorang yang aku cintai, tapi kehilangan cermin yang membuatku mengenal siapa aku sebenarnya. Sebelum semua ini, aku hidup dengan topeng profesionalisme, kekuasaan, dan kontrol. Nadira, dengan polos dan jujurnya, menghancurkan semua itu, dan aku merasa lebih hidup. Dan sekarang, aku kembali jadi Rehan Hakim, bos besar, tapi hatiku hampa. Beberapa hari berlalu, aku mencoba menghubunginya. Chat, telepon, bahkan mengirim surat via kurir pribadi. Semuanya tak dijawab. Sampai akhirnya, di tengah malam yang sunyi, aku melihat postingan barunya di media sosial. Foto sunset di pinggir danau dengan caption singkat. "Kadang yang tulus harus belajar pergi, bukan karena lelah, tapi karena sadar tak dihargai." Aku menutup ponselku perlahan, menunduk, dan untuk pertama kalinya, aku menangis. Aku sudah kehilangan dia. Tapi aku tidak akan kehilangan kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Karena kali ini, aku tidak akan menyerah. Aku bangkit dari kursi itu dengan tekad yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Tak ada lagi waktu untuk menunggu. Jika harus kehilangan jabatan, harga diri, atau bahkan reputasi, aku rela. Asal bukan Nadira. Keesokan harinya, aku datang ke kantor tanpa mobil dinas, tanpa jas, tanpa pengawalan. Aku datang sebagai diriku yang paling jujur. Bahkan, lift VIP yang biasa kugunakan, kali ini kulewati. Langkahku menuju lantai, tempat Nadira dulu bekerja sebagai karyawan magang. Ruangan itu kini kosong, dudukannya tak lagi terisi. Tapi aku tahu, hatinya belum sepenuhnya tertutup untukku. Masih ada celah harapan, dan aku akan masuk lewat celah itu, walau sempit. Aku memanggil tim kreatif, divisi tempat Nadira dulu berada. "Saya ingin proyek pribadi," kataku tegas. "Sebuah kampanye, bukan untuk produk, tapi untuk seseorang yang saya cintai." Mereka bingung, beberapa tertegun, tapi mereka semua tahu aku sedang serius. Salah satu dari mereka memberanikan diri bertanya, Untuk Mbak Nadira ya, Pak?" Aku menatapnya mengangguk pelan. "Kita buat video, 1 menit saja. Tapi isinya harus jujur, tanpa akting, tanpa naskah. Cuma saya dan apa yang ingin saya sampaikan ke dia." Beberapa jam kemudian, di ruang studio mini yang biasa dipakai buat konten internal, aku berdiri sendiri di depan kamera. Lampu menyala, kamera menyala, tapi aku masih diam. Aku menarik napas panjang, lalu menatap lensa seolah sedang menatap wajah Nadira. "Nadira, kalau kamu lihat ini, aku tahu kamu marah, kecewa, dan mungkin sudah menyerah. Tapi izinkan aku jujur, tanpa menyamar, tanpa netes, tanpa posisi. Aku Rehan. Aku bos di perusahaan ini
Tapi sejak kamu pergi, aku cuma pria biasa yang kehilangan separuh jiwanya. Aku tidak minta kamu maafkan aku sekarang. Aku hanya minta satu hal. Jangan lupakan aku sepenuhnya. Karena aku akan terus mencari cara untuk menebus semuanya. Dan aku tidak akan berhenti. Mataku berkaca-kaca, tapi aku terus menatap lensa itu tanpa berkedip. Akan melelehkan semuanya, dan aku tidak akan berhenti. Mataku berkaca-kaca, tapi aku terus menatap lensa itu tanpa berkedip. Kamu bilang cuma butuh kejujuran, kan? Ini aku, tanpa masker, tanpa jabatan, dan aku mencintaimu. Lampu padam, video selesai. Aku posting video itu di akun resmiku. Dalam hitungan jam, video itu viral. Komentar membanjiri, media menyorotnya, bahkan para influencer membahasnya. Tapi, aku tak peduli semua itu. Yang kupedulikan cuma satu hal. Apakah Nadira menontonnya? Pertanyaan itu membayangi pikiranku sepanjang malam. Aku menatap layar ponsel hingga dini hari, menunggu notifikasi yang tak kunjung muncul. Harapan dan ketakutan bertarung di dadaku. Pagi harinya, sekretarisku datang membawa sesuatu. "Pak, ini dari seorang kurir. Katanya dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya. Tapi saya rasa Bapak tahu siapa." Aku meraih amplop coklat itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya hanya ada satu benda. Sebuah flash disk dan secari kertas bertuliskan tang. "Kalau kamu benar-benar mau tahu jawabanku, tonton ini." Tanganku langsung memasukkan flash disk ke laptop dan membuka file video di dalamnya. Layar menyala. Nadira muncul. Duduk di sebuah ruang kosong, tanpa make up, tanpa filter. Wajahnya teduh, tapi ada luka yang belum sembuh di matanya. "Aku nonton videomu, Rehan, berkali-kali. Aku percaya kamu tulus. Tapi aku juga terluka terlalu dalam. Kamu bilang kamu menyamar buat ngetes aku. Tapi sadar nggak? Kamu juga sedang ngetes dirimu sendiri. Kamu pengen tahu siapa aku. Tapi kamu nggak benar-benar tahu siapa kamu saat tanpa jabatan. Aku jatuh cinta sama Mas Satpam yang ngajarin aku beli kopi saset di warung belakang. Bukan sama CEO yang bisa beli semua yang dia mau. Kamu ngerti itu?" Air mataku menetes tanpa kusadari. Suaranya begitu jujur, dan justru itulah yang menusukku paling dalam. "Rehan, kalau kamu benar-benar berubah, jangan buktikan ke aku. Buktikan ke dirimu sendiri. Dan kalau nanti kita ketemu lagi, bukan karena kamu ngejar aku, tapi karena kita memang sudah siap saling menggenggam. Tanpa pura-pura, tanpa ngetes." Video berhenti. Aku terduduk. Hening. Tak ada ending manis, tak ada pelukan. Tapi ada satu hal yang tersisa. Harapan. Malam itu aku merenung. Mungkin aku terlalu sibuk membuktikan cinta sampai lupa belajar jadi manusia biasa. Bukan bos, bukan penyamar. Tapi lelaki yang siap menghadapi luka dan menumbuhkan cinta dari nol. Dan malam itu juga, aku putuskan satu hal. Aku akan melepas segaranya dari awal, demi menemukan diriku yang sesungguhnya. Kalimat itu terus bergaung dalam pikiranku pagi ini saat aku berdiri di depan cermin dengan setelan jas terakhir yang akan kupakai sebagai CEO PT Arasanta. Ya, hari ini aku mengundurkan diri. Seketika, berita itu meledak di media internal perusahaan. Para manajer gelisah, investor mulai bertanya-tanya, bahkan dewan direksi memintaku berpikir ulang. Tapi aku tetap pada keputusan. "Aku tidak sedang kabur, aku sedang pulang," kataku pada salah satu komisaris. Ia terdiam, mungkin tak mengerti, tapi aku tak perlu lagi menjelaskan semuanya. Aku meninggalkan semua, gedung kantor, ruang kerjaku di lantai 27, bahkan mobil dinas dan sopir pribadi. Aku kembali ke tempat kecil di mana dulu aku pernah merasa cukup. Rumah lama ayahku di pinggiran kota, penuh kenangan dan keheningan.
Aku mulai dari hal-hal kecil yang dulu tak kupedulikan. Belanja ke pasar pagi, mencuci bajuku sendiri, mengendarai motor tua. Bahkan, aku kembali duduk di warung kopi yang dulu sering aku lewati saat menyamar sebagai satpam. Lucunya, semua ini justru membuat aku merasa lebih hidup. Hari-hari berlalu, aku tak lagi mengejar Nadira, tapi aku justru makin sering mengingatnya. Bukan sebagai wanita yang kutinggalkan, tapi sebagai cermin yang menunjukkan siapa aku sesungguhnya. Sampai suatu sore, saat aku sedang duduk di taman kota membaca buku usang milik almarhum ayahku, aku melihat siluet itu. Langkahnya pelan, rambutnya dikuncir, baju putih sederhana. Tapi tatapannya tak berubah. Itu Nadira. Dan saat mata kami saling bertemu, waktu seperti berhenti. Tapi aku tetap diam. Aku ingin tahu apakah kali ini semesta benar-benar mempertemukan kami tanpa naskah, tanpa skenario, tanpa penyamaran. Itulah yang terlintas di benakku ketika kami berdiri hanya beberapa langkah terpisah, aku dan Nadira. Dua orang yang pernah saling menyimpan luka, tapi diam-diam juga saling menguatkan. Nadira, ucapku pelan, nyaris seperti bisikan. Entah karena gugup atau takut kenyataan ini hanya khayalan. Ia tersenyum tipis, tapi matanya basah. Kamu? Beneran kamu? Aku mengangguk. Tanpa seragam satpam, tanpa kantor besar. Ini aku, yang sesungguhnya. Nadira menatapku, dan untuk pertama kalinya, aku merasa telanjang. Tak ada status, tak ada jabatan, hanya aku, laki-laki yang pernah membohonginya, tapi juga mencintainya dalam diam yang tulus. Kami duduk di bangku taman itu, seperti dua orang asing yang ingin saling mengenal lagi dari awal. Aku pikir, kamu udah pergi jauh, jadi bos besar lagi di tempat lain, katanya sambil menunduk. Aku menggeleng. Aku udah capek jadi orang yang pura-pura kuat. Aku capek menyamar, bahkan ketika jadi diriku yang asli pun, aku tetap merasa sendirian. Hening. Lalu ia menatapku. Kenapa kamu datang ke sini hari ini? Aku menelan ludah. Karena aku sadar, tempatku bukan di menara tinggi itu, tapi di sini, di mana hatiku terakhir kali terasa penuh. Nadira menarik napas panjang. Dan, kamu berharap hatiku masih punya tempat buat kamu. Aku tak menjawab, tapi aku meraih tangannya, tak dengan paksa, hanya menggenggam ujung jarinya perlahan. Biar aku nggak berharap, tapi aku mau berusaha. Sebagai aku, bukan sebagai bos, bukan sebagai satpam, tapi sebagai laki-laki yang sejak awal jatuh hati sama kamu, justru karena kamu nggak peduli aku siapa. Ia terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata, kalau kamu benar-benar berubah, jangan datang buat mengambil hatiku lagi. Datanglah buat menumbuhkan harapan baru bersamaku. Dan di detik itu aku tahu perjalanan ini belum selesai, tapi setidaknya aku tidak sendirian lagi. Kalau kamu benar-benar berubah, jangan datang buat ngambil hatiku lagi. Datanglah buat menumbuhkan harapan baru bersamaku. Kata-kata Nadira masih menggema di benakku saat kami berjalan menyusuri taman itu dalam diam. Bukan karena tak ada yang ingin dikatakan, tapi karena kami berdua sedang mencerna ulang apa arti pertemuan ini. Aku menoleh ke arahnya. Ia menatap ke depan, namun jemarinya masih menggenggam ujung tanganku. Erat, namun rapuh. Seolah takut semuanya hanya mimpi yang akan menguap saat aku membuka mata. Aku sadar, kataku akhirnya. Cinta bukan soal siapa yang paling hebat menaklukkan, tapi siapa yang paling tulus bertahan. Nadira berhenti melangkah. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan dari semua yang kamu lakukan? Aku menatapnya. Apa?
Bukan karena kamu bohong, tapi karena kamu gak percaya kalau aku bisa menerima kamu apa adanya. Bahkan saat kamu menyamar jadi satpam. Aku jatuh cinta sama kamu karena kamu manusia, bukan karena jabatanmu. Aku menghela napas berat. Waktu itu, aku cuma takut. Takut kamu cinta karena siapa aku. Jadi aku memilih menyamar jadi bukan siapa-siapa. Ia tersenyum lirih. Lucunya, kamu malah jadi lebih bermakna saat jadi bukan siapa-siapa. Kalimat itu menusuk pelan, tapi mendeduhkan. Seakan dia sedang bilang, aku gak butuh topengmu, aku hanya ingin hatimu. Kami duduk di bawah pohon rindang. Angin sore menggoyang dedaunan. Suasana tenang, tapi hati kami gaduh oleh banyak kenangan yang ingin dipahami ulang. Aku gak minta semuanya kembali seperti dulu, ujarku pelang. Tapi kalau kamu mengizinkan, aku ingin membangun yang baru, dari awal, dengan cara yang jujur. Nadira memalingkan wajah, tapi aku bisa lihat matanya berkaca. Kalau kamu beneran serius, buktikan. Bukan hari ini, tapi esok, lusa, dan hari-hari setelahnya. Aku mengangguk. Karena kali ini, aku tidak akan berlari lagi, dan aku tidak akan menyamar lagi. Itulah janjiku dalam hati saat kami berpisah di ujung taman. Nadira tak mengatakan apa-apa selain senyum kecil yang menggantung di sudut bibirnya. Tapi senyum itu cukup bagiku untuk tahu aku punya harapan. Hari-hari setelahnya, aku benar-benar berubah. Bukan demi membuktikan siapa diriku, tapi demi menjadi laki-laki yang pantas berdiri di sisinya. Bukan sebagai bos, bukan sebagai orang kaya, tapi sebagai pria yang mencintainya dengan hati utuh. Aku kembali ke kantor tidak sebagai pemilik yang angkuh, tapi sebagai pemimpin yang lebih mendengarkan. Aku tidak lagi duduk di balik meja kaca besar dengan jarak dingin dari karyawan. Aku turun langsung, menyapa, membantu, dan ikut merasakan denyut perusahaan dari bawah. Dan aku kembali menata hubungan dengan Nadira, pelan-pelan, tanpa memaksa, tanpa janji-janji manis. Setiap pagi, aku mengirim pesan singkat. Selamat pagi, semoga harimu menyenangkan. Jangan lupa makan siangnya. Butuh teman cerita? Aku siap kapanpun. Kadang dibalas, kadang tidak. Tapi aku tahu ia membaca semuanya. Lalu suatu hari, Nadira datang ke kafe kecil tempat kami dulu sering ngobrol diam-diam saat aku masih menyamar. Dia duduk di meja yang sama, memakai dress sederhana berwarna biru muda. Aku hampir tak bisa bernapas saat melihatnya lagi. Bukan karena cantiknya, tapi karena aku tahu dia datang bukan untuk mengucapkan selamat tinggal. Ini tempat favoritmu kan? Katanya sambil menyeruput teh hangat. Aku mengangguk. Iya, tempat di mana aku pertama kali sadar. Aku ingin lebih dari sekedar mengenalmu. Ia tersenyum. Dan sekarang, aku menatapnya dalam-dalam. Sekarang, aku tahu aku ingin menua bersamamu. Matanya berkaca. Aku bukan perempuan yang sempurna dan aku masih sering ragu. Tapi satu hal yang gak pernah berubah. Cinta itu? Tanyaku pelan. Ia mengangguk. Cinta itu tetap tumbuh meski sempat dihancurkan. Kami berdua terdiam. Tapi kali ini diam yang terasa hangat. Aku tak lagi harus menyamar untuk tahu siapa yang tulus mencintaiku. Aku tak lagi harus berpura-pura untuk berasa dicintai. Karena akhirnya, aku bisa mencintai dan dicintai dengan jujur. Hari itu langit begitu cerah, seolah tahu kami sedang membuka lembaran baru. Nadira duduk di sebelahku di taman yang dulu menjadi saksi kejujuranku. Tapi kali ini, tak ada rahasia yang perlu disimpan. Tak ada lagi topeng, tak ada lagi jarak. Ia menatapku dengan mata teduh yang dulu hanya kutemui saat ia sedang sendirian di pantry kantor. Aku gak pernah membayangkan semua ini akan sejauh ini, katanya lirih. Aku juga, jawabku jujur. Awalnya aku cuma ingin mengujimu,
Tapi yang kutemukan malah kebenaran tentang diriku sendiri. Nadira tertawa kecil. Kamu itu bos paling aneh yang pernah ada. Aku ikut tertawa. Dan kamu adalah calon istri paling berani yang pernah kutemui. Hari-hari selanjutnya bukan tentang akhir cerita, tapi tentang awal kehidupan baru. Kami tidak langsung menikah. Kami membangun ulang semuanya. Komunikasi, kepercayaan, hingga impian bersama. Aku mengajak Nadira mengelola salah satu unit sosial perusahaan, membantu anak-anak muda dari keluarga sederhana untuk mendapatkan pekerjaan. Ia setuju, dan disitulah aku menyadari cinta sejati bukan hanya tentang perasaan, tapi juga tentang tujuan bersama. Setahun kemudian, kami berdiri berdampingan di depan altar. Bukan sebagai bos dan mantan karyawan, tapi sebagai dua manusia yang saling memilih, saling menyembuhkan. Di tengah para tamu yang tersenyum, aku berbisik padanya. Terima kasih sudah melihat aku, bahkan saat aku hanya terlihat seperti satpam biasa. Nadira menjawab pelan. Dan terima kasih karena akhirnya kamu berani jadi dirimu sendiri. Hari itu bukan akhir cerita. Hari itu adalah bukti bahwa kejujuran memang tak selalu mudah, tapi selalu membawa pulang pada yang tulus. Penutup, pelajaran dari kisah ini, cinta tak butuh penyamaran. Ia tumbuh paling indah dalam kejujuran. Kadang untuk tahu siapa yang mencintaimu dengan tulus, kamu harus melepas topengmu. Dan saat kamu menemukan seseorang yang tetap tinggal, bahkan setelah tahu seluruh kebenaran, jagalah dia, karena dia adalah rumah.